Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bermacam-macam nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa, pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini kita kembali lagi dengan bermacam-macam tausiah ataupun narasumber kita biasanya akan disampaikan oleh dari Buya kita yaitu Buya Hamdan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Abuya Hamdan. Dengan adanya tausiah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat pada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi, hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang akidah mukmin, khususnya bagian sifat Allah yang ketiga yaitu baqa. Sifat Allah yang ketiga yaitu baqa artinya kekal atau senantiasa ada atau tidak ada akhir atau tiada kesudahan. Dalam kata-kata lain, baqa ialah kekal yang tidak diiringi oleh tiada. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal dan tidak berlaku padanya kesudahan atau tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala itu pada mulanya ada kemudian tiada. Allah Subhanahu wa taala itu kekalnya adalah hakiki. Kekal Allah Subhanahu wa taala adalah kekal yang hakiki atau kekal yang sejati atau kekal yang sebenar-benarnya kekal. Sebab demikian adalah karena kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan kekal yang dikekalkan. Allah Subhanahu wa taala kekal dengan sendirinya dan tidak ada siapa saja yang mengekalkannya. Kekal yang disebabkan oleh ada yang mengekalkan itu bukan dinamakan kekal yang hakiki atau kekal yang sejati. Ia dinamakan kekal aradi atau kekal yang mendatangkan kemudian. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kekal yang aradi. Kekal yang aradi ada 10 perkara tergolong di dalam kekal aradi ini. Dan berlakunya kekal aradi kepada perkara-perkara itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengekalkannya. Jadi perkara-perkara itu bukan kekal hakiki atau kekal dengan sendirinya, tetapi kekal yang ada yang mengekalkannya. Yang mengekalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang kekal aradi itu ialah yang pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga Lauhul Mahfuz, yang keempat aras, yang kelima alam, yang keenam kursi, yang ketujuh ruh, yang kedelapan ajabuz zanab atau tulang kecil sebesar biji sawi yang duduknya di tungking manusia, yang merupakan benih anak Adam ketika dibangkitkan dari kubur kelak. Yang kesembilan jisim, segala nabi dan jisim. Yang ke-10 jisim orang yang mati dalam perang atau fi sabilillah.
Jisim yang kekal, seterusnya, kalaulah jisim segala nabi itu kekal, maka banyaklah jisim yang kekal. Bilangan nabi saja mengikut ijtihad setengah ulama, ia berjumlah 124.000 orang. Daripada bilangan begitu ramai jumlah Rasul pula sejumlah 313 orang. Mengikut dan pendapat setengah ulama, tetapi ada ulama yang berpendapat jumlah Rasul adalah 315 orang. Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, penutup segala nabi dan Rasul. Baginda juga penghulu kepada segala nabi dan Rasul. Kedudukan baginda lebih mulia daripada malaikat. Kemudian termasuk jisim yang kekal aradi tadi adalah salah satunya adalah fisabilillah. Allah menyampaikan dan menawarkan kepada kita untuk menjadi fisabilillah itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tungjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjuki kepada suatu perniagaan yang boleh mengelakkan kamu, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan hendaklah kamu perjuangkan agama Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Itulah yang sebaik-baiknya bagi dirimu kalau kamu mengetahui. Surat Asy-Syaff ayat 10 dan 11. Di antara khilafiyah para ulama tentang kekal aradi tadi, ada 3 di samping 10 yang kekal aradi tadi, yaitu jisimnya para fisabilillah. Jisim yang 3 itu yang menjadi perbedaan antara ulama. Yang pertama adalah para hafiz Quran atau penghafal Quran. Yang kedua adalah muazzin, orang yang mengumandangkan azan, tapi bukan sekali-sekali. Artinya apa? Muazzin yang tetap dari kecil hingga wafatnya dia jadi muazzin. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid atau syuhada fi sabilillah. Jisim fi sabilillah, kita jelaskan sedikit tentang jisim orang yang mati syahid atau fi sabilillah ini adalah jisim yang paling banyak. Karena sejak zaman Rasulullah Subhanahu wa taala hingga zaman akhir nanti, senantiasa ada orang yang mati terbunuh dan berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah. Kalau para nabi dan para rasul, kita telah tahu bilangannya. Tetapi para syuhada, Allah tidak mengetahui bilangannya. Karena terlalu banyak. Terutama yang mati syahid pada zaman Rasulullah, para sahabat, dan juga pada zaman tabi'in, dan para tabi'in yang selanjutnya, dan sampai hari kiamat nanti. Buya, tadi Buya mengatakan bahwa kekal aradi yang dimasukkan dengan pokok-pokok kekal aradi itu apa, Buya? Sifat Allah yang ketiga yaitu baqo, artinya kekal. Nah, kekal di sini kekal yang hakiki atau kekal sejati. Artinya kekal yang tidak ada yang mengekalkan. Artinya kekalnya Allah ini kekal ya dengan sendirinya karena Allah saja. Nah, kemudian kekal ini kita bagi menjadi 2. Ada kekal hakiki, ada kekal aradi. Nah, kekal hakiki hanya milik Allah. Karena itu kekal yang sejati. Nah, kemudian yang kedua, kekal aradi. Kekal aradi ini sesuatu yang bisa kekal karena ada yang mengekalkan. Nah, sesuatu yang bisa kekal
karena ada yang mengekalkan. Inilah yang disebut dengan kekal aradi. Ini ada perkara-perkara yang menjadi kekal aradi ini sendiri. Nah, kalau kekal hakiki hanya hak mutlak Allah. Kalau kekal aradi, ada yang menyebutkan sebagian ulama itu 10 perkara, dan ada juga yang menyebutkan 13 perkara. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, sifat wajib bagi Allah yang ketiga tadi membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang kekal. Pemirsa Ikhlas Studio, mudah-mudahan dengan ada pembahasan tadi menambah ilmu kita ke depannya dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.